Di dalam hadis cukup panjang Pak, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga oleh para ulama hadis yang lain. Nabi SAW menjelaskan, Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Sesungguhnya setiap orang di antara kalian disempurnakan penciptanya dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, kemudian 40 hari sebagai alaqah, kemudian 40 hari sebagai mudghah. Jadi dari nutfah sperma menjadi alaqah, sesuatu yang menempel di dinding rahim, menjadi mudghah sekerat daging 120 hari. Setelah 120 hari yursalu ilaihi malak, diutuslah satu malak, kita sebutnya malaikat. Kalau bahasa Arab sih kalau satu itu belum disebut malaikat. Malaikat itu kalau banyak, karena malaikat itu bentuk jamak, ya, kalau satu namanya malak. Sehingga satu malaikat yang mencabut nyawa itu bukan disebut malaikat maut di dalam Quran, tapi namanya malakul maut. Di surah As-Sajdah, Qul yatawaffakum malakul maut, bukan qul yatawaffakum malaikatul maut, malakul maut, karena satu. Kalau malaikat banyak, cuma kita bahasa Indonesia kan mau satu mau banyak, malaikat semua. Kurang lebih sama Pak. Kalau rasul itu satu rasul, kalau banyak rusul dalam bahasa Arab. Kalau satu rasul, kalau banyak rusul. Tilkar rusul, nah, itu karena banyak rasul. Kembali ya, diutuslah satu malak. Kita sebut sajalah malaikat karena kebiasaan kita sebut begitu. Tugasnya apa? Ada dua tugasnya yang disebut di dalam hadis. Satu, yang puhu fihir ruh, meniupkan ruh. Jadi anak yang ada dalam rahim ibu kalau sudah 40 hari kali 3, 120 hari, 4 bulan, itu sudah punya ruh. Tugasnya yang kedua apa? Yu'maru bi arba'i kalimat, diperintah oleh Allah untuk mencatat 4 hal. Allah perintahkan, hai malaikat, uktub amalahu, catat amalnya, wa rizkahu, catat rezekinya, wa ajalahu, catat ajalnya, wa sa'idun au syaqi, catat juga nanti dia akan bahagia atau dia akan sengsara, nanti dia akan masuk surga atau dia akan masuk neraka. Jadi kita semua ini Bapak Ibu sekalian, sejak di dalam rahim ibu itu sudah ada tuh daftar namanya, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk, sudah ada daftar namanya sebelum kita tercipta. Tapi jangan kemudian ada yang menjadikan ini sebagai dalih, sebagai alasan. Jadi kalau begitu bukan salah saya kalau saya masuk neraka. Saya masuk neraka ini karena ya nama saya memang dicatat oleh malaikat atas perintah Allah sebagai penghuni neraka. Ilmu ini dan catatan ini bukanlah sesuatu yang taksir. Ilmu itu sifat inkisab, sifat menyingkap, tapi bukan sifat mempengaruhi. Saya langsung masuk ke contoh konkretnya. Sebelum Abu Lahab diciptakan oleh Allah, apakah sudah tercatat nama Abu Lahab itu sebagai penghuni neraka? Sudah Pak? Sudah tercatat tentu Abu Lahab penghuni neraka. Bahkan Abu Lahab masih hidup Pak, itu masih hidup di dunia, sudah turun ayat dia penghuni neraka. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan apapun yang dia usahakan tidak akan bermanfaat baginya. Saya selanaran zatalahab, dia akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Jadi sudah ada itu namanya Abu Lahab, penghuni neraka ini. Seandainya Abu Lahab mau pura-pura dia hidup di dunia, saya pura-pura masuk Islam deh, supaya orang tidak percaya kepada Quran. Nah ternyata salah isinya Quran. Quran mengatakan masuk neraka, nah ternyata dia tapi tidak bisa. Tidak mungkin itu Pak. Jadi tercatat. Tapi kalau ditanya kekafirannya Abu Lahab itu paksaan dari Allah atau pilihan Abu Lahab sendiri? Pilihannya sendiri. Dia sendiri yang memilih itu untuk menjadi orang yang kafir. Jadi bukan karena Allah yang paksa dia untuk jadi orang yang kafir. Iman itu pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan
kafir. Dikasih kita pilihan, Pak. Mau beriman, beriman, mau kafir, kafir. Tapi Allah sejak dini sudah mengetahui, sejak awal sudah mengetahui siapa yang akan memilih keimanan, siapa yang akan memilih kekafiran. Allah sudah tahu. Kalau misalnya ditanyakan, imannya Abu Bakar itu paksaan Allah atau pilihan Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar beriman karena dia yang memilih jadi orang beriman atau dipaksa oleh Allah? Pilihannya sendiri. Tapi apakah Allah sudah tahu bahwa Abu Bakar akan memilih keimanan? Allah sudah tahu sebelum itu terjadi, bahkan sebelum Abu Bakar diciptakan. Allah sudah tahu, saya akan menciptakan seorang manusia namanya Abu Bakar, dan dia akan memilih untuk menjadi orang yang beriman. Berdasarkan pengetahuan Allah itulah maka dicatat, Pak, ini Abu Bakar masuk surga, ini Abu Lahab masuk neraka. Itu sudah tercatat semua, sudah tercatat. Lalu di mana letaknya doa? Nah, kita sudah membahas ada hakikat, ada syariat. Sebelum masuk ke situ, ke doa, saya kasih contoh yang mudah dulu. Kalau saya sakit, siapa yang sanggup menyembuhkan saya? Allah. Adakah selain Allah yang bisa menyembuhkan saya? Tidak. Dokter bisa tidak menyembuhkan? Obat bisa menyembuhkan? Tidak. Satu-satunya bisa menyembuhkan hanya Allah saja. Nah, itu keyakinan di hati. Keyakinan di hati saya misalnya. Sekarang, Pak, karena ada keyakinan di dalam hati saya seperti itu, ada keyakinan di hati saya seperti itu, maka apakah kalau saya sakit saya tidak usah berobat, saya tidak usah ke dokter? Kenapa ke dokter? Kenapa berobat? Nah, tidak bisa juga menyembuhkan. Kan di hati tadi keyakinannya yang bisa menyembuhkan hanya Allah saja. Terus kenapa ketika sakit ke dokter, ketika sakit berobat? Sementara yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Itu semua tidak bisa memberikan kesembuhan. Karena secara syariat Allah perintahkan kita untuk berobat. Secara syariat, melalui nabinya kita disuruh untuk berobat. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Tapi obat itu tidak bisa memberi kesembuhan. Allah yang bisa memberi kesembuhan. Sekarang kenapa kita berdoa? Karena Allah menyuruh kita untuk berdoa. Seandainya Allah tidak menyuruh kita untuk berdoa, ya tidak usah berdoa. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Dan seperti obat tadi yang bisa dijadikan sarana untuk kesembuhan, tapi Allah yang menyembuhkan, itu sarananya. Doa juga itu menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan keinginan kita. Itu jadi salah satu sarana. Dan di hadis disebutkan, la yuraddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Meskipun sejak awal Allah SWT sudah mengetahui itu semua. Nah, ada juga bahasa ulama, ini bala yang mau turun dengan doa yang naik, bertarung di antara langit dan bumi. Kalau doa kita lemah, balanya yang menang, turun itu bala. Tapi kalau doa kita kuat, balanya tertolak, tidak jadi turun bala tersebut. Meskipun memang ada diskusi ulama, mana yang lebih baik, berdoa atau tidak berdoa, bukan karena kesombongan, tapi karena ridha dengan ketetapan Allah. Contoh, Pak, saya sakit, lebih bagus mana? Saya berdoa minta sembuh, atau saya tidak minta sembuh karena saya terima dengan sepenuh hati ketetapan Allah itu? Ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan lebih baik berdoa, karena doa itu menampakkan penghambaan kita kepada Allah. Ada juga ulama yang mengatakan tidak, lebih baik ridha dengan ketetapan Allah, tidak usah minta sembuh, banyak saja zikir. Karena di hadis kursi Allah berfirman, man sagalahu zikri an mas'alati ataitu afdala ma utiya sa'ilin. Kalau ada orang sibuk berzikir sehingga dia tidak banyak minta, saya akan memberikan kepadanya lebih banyak dibandingkan orang yang sibuk meminta. Ini ada dua orang, Pak, saya misalnya dengan Pak Haji. Kalau saya sibuk minta, Tuhan kasih saya rumah yang besar, kasih saya mobil, kasih saya uang, kasih saya harta, kasih saya emas, sibuk saya minta. Pak Haji sibuknya apa? Tidak meminta, sibuknya zikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, ilaha illallah. Sibuknya zikir. Allah akan memberikan kepada Pak Haji yang lebih banyak dibandingkan saya yang sibuk meminta. Itu janji Allah.
Ada orang yang sibuk berzikir sehingga dia tidak banyak minta. Yang sibuk berzikir itu akan diberikan lebih banyak oleh Allah. Sehingga sebagian ulama mengatakan, tidak usah minta, sibuk saja berzikir. Coba lihat Nabi Yunus, Pak, ketika di perut ikan, apakah Nabi Yunus minta, Tuhan keluarkan saya dari perut ikan ini? Tidak, beliau berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ya, Maha suci Engkau ya Allah, saya ini termasuk orang zalim. Nabi Ibrahim ketika dalam kobaran api, apa beliau berdoa meminta kepada Allah, padamkan api ini Tuhan? Tidak. Yang beliau lakukan berzikir, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah bagi saya. Allah sebaik-baik wakil, Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong. Jadi sibuknya zikir, bukan sibuknya minta. Pendapat ketiga ulama, ada ulama yang mengatakan tunggu isyarat dari Allah yang dimasukkan ke hatimu. Kalau Allah berikan isyarat untuk berdoa, berdoa. Kalau Allah berikan isyarat untuk rida saja, ya rida saja, tidak usah berdoa. Isyarat seperti apa itu? Kalau misalnya saya sakit, lalu Allah berikan isyarat di hati saya, ada pengharapan untuk sembuh, saya berdoa. Supaya saya tidak merasa kesembuhan itu alamiah saja, tapi saya meyakini, oh ini karena pemberian Allah. Tapi kalau misalnya yang Allah masukkan ke hati saya rasa malu. Rasa malu seperti apa Pak misalnya? Ada orang baru 1 hari sakit, langsung ya Allah sembuhkan saya dan sembuhkan saya. Dia lupa berpuluh-puluh tahun Allah beri dia sehat. Kan mestinya kita malu. Baru 1 hari sakit sudah minta sembuh. Sementara berpuluh-puluh tahun kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita di mana, sabar kita di mana? Nabi Ayub itu ketika sakit, kan istrinya minta, kamu itu kan nabi, dekat dengan Tuhan. Kalau kamu minta, Tuhanmu tentu akan memberi. Minta saja sembuh. Minta saja sembuh. Apa kata Nabi Ayub? Malu saya sama Tuhan. Sekian lama saya diberi nikmat sehat. Sekarang saya diberikan sakit. Masa saya tidak ridha dengan ketetapan Allah? Saya cuma terima dikasih sehat, tidak terima dikasih sakit. Tidak penuh keridhaan saya kepada Allah kalau seperti itu. Tapi mengapa kemudian setelah sekian lama beliau ucapkan anni massaniya durru wa anta arhamur rahim, itu pun beliau tidak minta sembuhkan saya Tuhan. Yang beliau ucapkan apa? Anni massaniya durru, saya disentuh oleh penyakit. Bahasanya disentuh. Disentuh kayaknya ringan-ringan nih penyakit Tuhan, karena cuma disentuh, bukan ditimpa, disentuh. Padahal ini penyakit yang berat. Lalu setelah itu beliau katakan, dan engkau lah yang paling pengasih di antara yang pengasih. Beliau tidak mengatakan engkau membuat saya sakit Tuhan, tidak. Anni massaniya durru, saya ditimpa penyakit, tidak disebutkan bahwa Tuhan yang membuat saya sakit. Tapi begitu pengasih penyayang, wa anta arhamur rahim. Sama Nabi Ibrahim, beliau ucapkan apa? Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Kalau saya sakit, dia yang menyembuhkanku. Begitu sakit hanya dikatakan saya sakit, tidak dikatakan ketika Allah membuat saya sakit. Yang beliau ucapkan wa idza maridtu, kalau saya sakit. Tapi ketika sembuh dia tidak katakan saya sembuh, fa huwa yashfini, Allah yang menyembuhkanku. Nah, itulah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa Nabi Ayub alaihissalam kemudian muncul itu keinginan minta sembuh? Itu bukan pertimbangan dirinya, pertimbangan umat. Ketika umat sudah mulai meragukan, Nabi betul itu kan? Kalau dia Nabi, kenapa lama sekali sakit? Mestinya kalau Nabi berdoa saja minta sembuh, kasih kesembuhan. Nah, jadi ini untuk menyelamatkan umat dari fitnah. Sama Pak misalnya, mohon maaf ini, tidak usah dulu Nabi, ada kiai ulama besar. Kalau dia ditimpa masalah, mungkin tuh umat bertanya-tanya, kenapa itu kiai begitu, dia sakit, kehidupannya begitu. Mestinya kalau dia kiai, dia ulama, orang yang alim, lancar-lancar saja hidupnya. Mungkin di masyarakat Pak ada begitu. Maka silakan dia berdoa minta sama Allah, ya Allah beri saya kesembuhan. Bukan untuk kepentingan diri, tapi untuk kepentingan Allah. Itu pendapat keempat ulama. Kalau hanya untuk kepentingan dirimu, lebih baik kamu ridha, tidak usah minta. Tapi kalau untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak, berdoa. Kalau hanya minta Tuhan sembuhkan saya,
karena saya mau pergi rekreasi ini, mau pergi keliling-keliling ini, tidak usah. Tapi kalau untuk kepentingan umat, silakan minta kesembuhan kepada Allah. Itu letak pentingnya doa. Doa itu posisinya sebagai satu syariat. Tapi di dalam hati kita hakikat yang tertanam, Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan segala sesuatu. Kita menerima apa ketetapan Allah. Kita ini manusia tidak punya kuasa. La haula wala quwata illa billah. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab.